Pusat pemeliharaan unta dalam buku Dunia Arab pengarang Philip Kahiti. Bekas guru besar dalam kesusastraan. Bahasa Samyah. Pada Universitas Princeton, AS Penerbit Sumur Bandung tahun 1962. Halaman 16 sampai dengan halaman 18. Keadaan alam negeri itu kejam dan mengerikan, hawanya kering dan tanahnya mengandung garam. Tidak didapati sungai pun yang berarti, yang terus-menerus mengalir ian bermuara ke laut, serta tidak ada satupun di antara sungai-sungainya yang dapat diarungi. Sebagai ganti sungai-sungai yang di sana hanyalah wadi-wadi yang didapati, dan wadi-wadi ini hanyalah selama hujan turun mengandung air. Manfaat yang lain dari wadi tadi ialah sebagai jalan untuk kafilah khalifah dan orang yang pergi melakukan haji. Sejak timbulnya Islam, pergi melakukan haji itulah merupakan perhubungan yang penting antara negeri Arab dan dunia luar. Berbagai kerajaan telah timbul dan kemudian tenggelam di daerah bulan sabit yang subur, tetapi di padang pasir yang tandus kaum Badawi tak mengalami perubahan sepanjang masa. Kaum Badawi, unta dan pohon kurma merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi di atas padang pasir negeri Arab. Bersama-sama dengan lautan pasir, mereka merupakan 4 pelaku besar dalam drama padang pasir. Sifat yang tak mengenal putus asa dan tahan ujilah yang memberi kemungkinan bagi kaum Badawi untuk dapat hidup di dalam satu daerah, di mana orang lain pasti akan menemui ajalnya. Sifat perseorangan sangat tebal pada mereka sehingga seorang Badawi tak pernah sadar akan hidup bermasyarakat. Rasa penghormatan atas hak milik bersama yair didapati diri seorang Badawi hanyalah melingkungi hak milik keluarganya. Disiplin serta kata akan atas perintah dan kekuasaan bukan ia termasuk soal yang dijunjung tinggi olehnya. Bekas agama Samyah. Yang lebih mengalami perkembangannya di Wahadari. Pada di gurun pasir dan masih didapati pada batu-batu dan berbagai mata air itulah yang menjadi pelopor dari batu hita dan air zam-zam dalam agama Islam serta Bethel dalam kitab perjanjian lama agama Kristen tetapi soal agama meresap tipis sekali dalam hati sanubari kaum Badawi. Menurut salah satu ayat Quran, orang Arab dari gurun pasir amat sangat kufur dan nifak. Bahkan pada dewasa ini penghormatan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW hanya ketaatan di bibir saja. Keadaan tempat tinggal kaum Badawi, yaitu padang pasir yang tak banyak ragam bentuk dan amat tandusnya, semuanya itu mempengaruhi juga keadaan jasmani dan rohani mereka. Tubuh seorang Badawi adalah kumpulan dari urat syaraf tulang dan otot. Kurma dan susu, itulah makanannya yang terutama. Satu-satunya ragam makanan yang agak keras yang dikenalnya ialah kurma dengan daging unta. Buah kurma yang dibubuhi ragi menghasilkan minuman kesukaannya. Biji-biji kurma yang dihancurkan dibuat menjadi roti, dan itulah yang diberikan sebagai makanan sehari-hari bagi untanya. Cita seorang Badawi tak lain dan tak bukan hanyalah untuk memiliki kedua benda hitam itu, yaitu kurna dan air. Pakaiannya pun sangat serba kurang seperti makanannya, karena pakaian ini hanya terdiri dari satu kemeja panjang dengan sehelai kain yang dipakai pengikat pinggang, dan di samping itu satu baju jubah yang sangat longgar. Semuanya ini sering kita lihat di gambar. Kepala ditutup dengan semacam ikat kepala, yang kemudian diikat dengan seutas tali. Orang Badawi tidak mengenakan celana dan sepatu jarang dipakai. Di antara binatang di negeri Arab ada 2 macam yang diutamakan, yakni unta dan kuda. Jika unta tidak ada, maka padang pasir itu tidak akan dapat dikatakan suatu daerah yang dapat didiami orang. Untuk kaum Badawi unta itu berarti binatang yang memberi bekal sehari-hari, alat pengangkutan dan alat tukar-menukar. Jumlah mas kawin, besarnya denda atas pembunuhan, keuntungan main judi, kekayaan seorang penghulu. Syaikh, semuanya ini dapat dinyatakan dalam nilai unta. Unta itu adalah teman abadi dari seorang Badawi, seorang inang pengasuhnya. Air susunya diminum sebagai pengganti air, karena air hanya diberikan kepada ternak temannya, dagingnya adalah santapan istimewa baginya, kulitnya menjadi pakaian dan kemahnya diperbuat dari bulu unta. Kotorannya dijadikan bahan pembakar dan air kencingnya dipakai sebagai minyak rambut dan sebagai obat pencuci rambut air kencing unta ini meninggalkan wangi yang harum pada rambut, sedang kalau digosokkan pada kulit muka, maka orang akan terhindar dari sengatan binatang bonatang penyengat. Pendek kata unta itu bagi seorang Badawi adalah lebih dari satu kapal padang pasir. Unta itu benar-benar adalah suatu anugerah istimewa dari Allah. Kaum Badawi, pada dewasa ini suka menyebut dirinya bangsa unta. Penulis Musil menulis dalam bukunya tentang kaum Badawi Ruwelah,
bahwa hampir tidak didapati seorang pun di antara suku tersebut yang tidak pernah meminum air dari kerongkongan unta. Dalam masa kesukaran maka orang membunuh seekor unta tua, atau sebuah tongkat dimasukkan ke dalam kerongkongannya dan dengan demikian unta itu memuntahkan air. Kalau unta tadi meminum air baru sehari atau 2 hari sebelum itu, maka air yang dimuntahkannya itu masih dapat diminum orang. Di seluruh dunia negeri Arablah pusat pemeliharaan unta, sehingga perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan unta itulah yang menjadi sumber hidup yang terutama di sana. Peranan yang dipegang oleh unta dalam perekonomian Arab nyata kepada kita, kalau diketahui bahwa di dalam bahasa Arab didapati lebih 1000 macam perkataan yang dipakai untuk jenis unta yang berbagai ragam itu, jumlah ini hanyalah dapat diimbangi oleh perkataan yang diberikan untuk pedang. Berbeda dengan unta kuda itu, adalah suatu benda lukse, sebab makanan dan pemeliharaannya sangat memberi kesulitan bagi seorang penghuni padang pasir. Memiliki kuda berarti hidup mewah. Literatur Islamlah yang membuat kuda itu menjadi termasyhur, sungguh pun sebenarnya kuda termasuk binatang yang baru didatangkan ke negeri Arab. Tetapi sekali didatangkan ke sana, yaitu kira-kira pada permulaan tahun Masehi, maka keadaan di negeri Arab memberi kemungkinan yang baik sekali untuk menjaga keturunan yang murni dari kuda di sana tidak bercampur dengan jenis yang lain. Tidak usah diherankan lagi kalau kuda Arab asli termasyhur akan keindahan badannya, napasnya yang kuat dan kecerdikannya, dan di samping itu sering menunjukkan kesetiaan yang mengharukan terhadap tuannya, sehingga bagi orang barat kuda Arab itulah yang menjadi dasar cita dalam soal pemeliharaan kuda. Orang Arab membawa kuda itu ke Eropa melalui Spanyol dalam abad ke-8, dan dewasa ini masih didapati bekas-bekasnya pada kuda Barbaria dan Andalusia. Selama Perang Salib dahulu kala kuda-kuda Inggris mendapat darah murni dari kuda Arab.